Apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Soan. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Oke, silakan adik-adik berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, lipat tanganmu dan tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami kembali lagi beribadah bersama-sama. Kami kembali lagi menyaksikan ibadah Star Kids. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan Yesus juga kiranya terus disenangkan melalui puji-pujian kami, melalui sikap kami yang tertib ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sertai kakak-kakak yang melayani, memberkati setiap gadget yang kami pakai untuk menonton ibadah ini. Tuhan Yesus juga berikan kami hati yang terus sukacita sehingga kami terus bersemangat di dalam memuji Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosanna to the
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergirang untuk Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tertib dan kita akan menyembah Tuhan. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Halo adik-adik, Kak Elin senang sekali hari ini bisa melayani adik-adik Star Kids yang ada di rumah. Gimana kabarnya kalian sepekan ini? Kak Elin percaya semua dalam keadaan sehat dan pastinya diberkati Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa sama-sama dulu ya. Ayo, lipat tanganmu sikap berdoa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Engkau saat ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita-cerita firman Tuhan yang akan membuat kami terus bertumbuh. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjamah kami, anak-anak-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami isi cerita firman Tuhan yang akan disampaikan saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat hari ini Kak Elin mau membagikan satu cerita. Cerita apa ya? Cerita ini tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Adik-adik bisa buka Alkitabnya juga. Terdapat di dalam Kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya ke-19 hingga ayatnya yang ke-30. Sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan ceritanya? Ayo simak baik-baik ceritanya. Adik-adik, cerita kita hari ini tentang seorang yang kaya
dan orang yang miskin. Ada seorang yang kaya yang mempunyai baju yang indah dan mahal. Ia berpakaian bagaikan raja. Orang kaya itu juga makan yang enak-enak. Setiap waktu makan seperti pesta besar. Ia memiliki begitu banyak uang sehingga ia bisa membeli apa saja yang ia mau untuk makan pagi, siang, dan malam, atau untuk makanan kecil di sela-sela waktu makan besar. Tetapi adik-adik, di pagar dari rumah orang kaya itu tergeletak pengemis miskin, sakit, dan lapar. Namanya Lazarus. Lazarus yang miskin, tubuhnya penuh luka-luka. Ia mengidap penyakit. Kemungkinan luka yang memar di badannya akibat dari perbuatan jahat orang lain terhadapnya. Atau kemungkinan lukanya karena ia tidak mendapat makanan yang sehat seperti susu, sayuran, atau daging. Lazarus ingin makan. Ia akan cukup senang dengan serpihan makanan dari meja orang kaya itu. Anjing liar kadang datang mendekat ke pengemis miskin dan tak berdaya. Anjing itu mengendus dan menjilati lukanya. Sepertinya tidak ada orang yang peduli dengan Lazarus yang kelaparan. Suatu pagi, Lazarus tidak bangun dari tidurnya. Pengemis yang miskin dan tanpa teman itu meninggalkan kehidupan. Lazarus meninggal dunia. Tetapi kegembiraan mulai di saat Lazarus meninggal. Yesus berkata, malaikat-malaikat membawanya untuk bisa bersama Abraham. Lazarus dihibur oleh Allah. Nah, si orang kaya yang tadi, dia juga meninggal dunia. Semua uangnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Jika kematian datang, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Orang kaya dikubur, penguburannya sangat megah. Banyak orang memuji orang kaya ini karena ia pandai dan berhasil. Tetapi sekali lagi, pujian-pujian itu tidak menolongnya. Dan orang kaya itu masuk neraka. Di neraka, orang kaya menangis, "Bapak Abraham, kirimkan Lazarus supaya ia membasahi ujung jarinya dengan air dan membasahi lidahku, karena aku tersiksa di dalam api ini." Dalam hidupmu engkau memiliki segalanya, dan Lazarus tidak memiliki apa-apa. Abraham mengingatkan orang kaya itu, "Sekarang Lazarus sudah menikmati dan engkau dalam penyiksaan. Tidak seorang pun dapat menyeberang antara engkau dan kami. Kirimkanlah Lazarus untuk memperingati 5 saudaraku," kata orang kaya memohon. "Aku tidak mau mereka berakhir seperti aku di tempat di mana aku disiksa." "Saudara-saudaramu memiliki sabda Allah," kata Abraham. "Jika 5 saudaramu tidak percaya akan Alkitab, mereka tidak akan percaya jika Lazarus kembali dari matinya." Yesus mengetahui banyak pemimpin keagamaan lebih mencintai uang daripada Allah. Ia berkata tentang apa yang terjadi terhadap 2 orang ini dan mengapa tidak berguna mempunyai harta tanpa memiliki Allah. Karena kekayaan tidak bisa membeli kehidupan bersama Allah di surga. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru bukan? Ya, cerita hari ini sangat menarik.
tentang seorang yang miskin dan seorang yang kaya, di mana seorang yang kaya ini begitu tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, dia harus masuk neraka. Dan si orang yang miskin, yang teraniaya selama hidupnya, yang tidak diperhitungkan selama hidupnya, akhirnya dihibur Allah dan masuk ke surga. Nah, bagaimana dengan kita yang masih ada? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita mau memilih jalan seperti orang kaya tersebut, atau memilih jalan seperti si Lazarus yang walaupun dia dianiaya, dia tidak pernah mengeluh. Ketika kondisinya sangat menyedihkan, penuh luka, dan tidak dihiraukan orang lain, dia tidak pernah mengeluh. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan membawanya ke surga. Tuhan memberi penghiburan. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar kalau kekayaan tidak dapat membeli atau tidak dapat mengubah kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi, tindakan kitalah yang akan menentukan kemana kita akan pergi ketika kita dipanggil Tuhan. Adik-adik mau ke surga? Yang mau ke surga angkat tangannya. Ya, yang nantinya akan ke surga adalah anak-anak yang mencintai firman Tuhan, yang setia berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan ingat kita harus peduli kepada sesama kita, teman-teman kita. Kita harus berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan sikap yang baik, kita harus menebar sukacita, dan pastinya surga akan menjadi rumah kita untuk selanjutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja yang lagi mengikuti ibadah Star Kids saat ini. Ayo kita saat ini mau berdoa, kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang membuat kami semakin mencintai firman Tuhan. Firman yang begitu membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di mana kami belajar bahwa apapun yang kami miliki tidak bisa membeli kehidupan kami selanjutnya untuk kami masuk surga. Tetapi ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, jadi anak Tuhan yang terus memberkati orang lain, mengasihi orang lain, surga adalah janji Tuhan terhadap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, menjadi contoh dan teladan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kita juga ada ayat hafalan untuk hari ini. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-130. Jangan lupa untuk kirim ke WA kakak-kakak Star Kids. Dadah! Ya adik-adik, gimana? Udah dengar firman Tuhan tadi? Kak Soan percaya pasti adik-adik diberkati Tuhan. Kak Soan percaya adik-adik boleh belajar banyak bagaimana Tuhan Yesus memberkati Bapak Lazarus. Kak Soan tahu pasti adik-adik akan melakukan itu di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berpisah. Tapi sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Kak Soan percaya adik-adik masih semangat kan?
Ya, oke. Ayo semua kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami. Kami sungguh bersuka cita, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya memberkati kami di sepanjang minggu ini. Apapun yang akan kami lakukan ketika kami belajar di rumah, ketika kami bermain, ketika kami membantu orang tua kami, Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami sukacita dan memberikan kami kemampuan. Tuhan Yesus memberkati juga mama papa kami, oma opa kami di dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, dan juga Tuhan terlebih berikan kami sekeluarga kesehatan, kekuatan di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya terus menyertai bangsa Indonesia di dalam pergumulan pandemi ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memulihkan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan dan
kirim ke kakak-kakak Star Kids. Adik-adik tetap stay di rumah ya. Dan tetap berdoa, baca Alkitab, dan bantu mama papa. Oke? God bless you. Bye.